Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat Omah Mikir, sobat-sobat DDP yang luar biasa? Pada kesempatan ini saya akan mengajak Anda semua untuk berbicara tentang hal-hal yang agak berbeda, yaitu mengenai dunia sastra. Ya, tidak apa-apa karena sastra juga bagian dari seni dan itu perlu kita juga menjadi pembaca sastra yang baik karena dengan membaca sastra yang baik sesungguhnya bisa mempengaruhi, meningkatkan minat baca kita dan juga meningkatkan daya imajinasi kita. Karena fungsi sastra memang antara lain mengarah ke sana, seperti fungsi seni yang lain juga. Nah kawan-kawan, sahabat-sahabat Omah Mikir yang luar biasa, pada beberapa hari yang lalu Indonesia atau dunia sastra khususnya telah kehilangan seorang tokoh besar di dunia sastra dan tentu Anda semua akan kenal dengan tokoh satu ini karena memang sangat terkenal, yaitu Budi Dharma. Lengkapnya Profesor Budi Dharma ME PhD. Nah, tentu beliau selain dikenal sebagai seorang sastrawan yang memiliki prestasi yang luar biasa, beliau almarhum Budi Dharma adalah sosok yang dikenal juga sebagai seorang dosen dan pernah menjadi seorang pejabat atau birokrat, katakanlah begitu, sebagai rektor di IKIP Surabaya. Saat itu namanya masih IKIP Surabaya, sekitar pertengahan tahun 1980-an. Ya, beliau menjabat sebagai rektor IKIP Surabaya. Dan jabatan itu dikatakan sebagai karena situasi, karena keadaan yang memaksa, karena beliau tidak memintanya, dan karena situasi sekali lagi pada saat itu, maka beliau mau bersedia menjadi seorang rektor, sekalipun hanya sekali saja. Dan itu memang Pak Budi Dharma ini, Profesor Budi Dharma ini memang betul-betul seorang pendidik, tetapi juga seorang seniman, sastrawan yang betul-betul menghayati dunianya secara total. Baik sebagai dosen juga total, sebagai seorang sastrawan apalagi makin total dan luar biasa. Buktinya apa? Buktinya ya saya kira kawan-kawan pernah membaca buku satu ini, yaitu kumpulan cerpen yang sangat fenomenal, yang satu banyak dibincangkan di dunia sastra, yaitu Orang-Orang Bloomington. Nah, kumpulan cerpen ini sangat mengesankan saya pribadi karena waktu itu pada saat novel ini diterbitkan, ya saya masih celondo. Artinya saya baru menjadi mahasiswa yang belum lulus di program S1 di tahun 80-an. Ya, itu saya agak kesulitan mengapresiasi Orang-Orang Bloomington ini. Ya karena biasanya membaca cerpen yang ringan-ringan saja, yang yang menghibur, ya itu yang dulu sering saya baca, tetapi begitu membaca Orang-Orang Bloomington yang saya segera ingin membacanya saat itu karena banyak dibicarakan orang, saya jadi penasaran. Ya seperti apa sih kedahsyatan kumpulan cerpen Orang-Orang Bloomington ini. Dan setelah saya baca dengan susah payah ya, karena mungkin pengalaman membaca sastra yang lebih kurang cukup berat itu ya dipahami ya, begitu membaca ini sampai 2-3 kali ya akhirnya saya mulai memahami kedahsyatan dari kumpulan cerpen Orang-Orang Bloomington ini. Nah, karya ini memang ditulis oleh Pak Budi Dharma itu terinspirasi oleh perilaku
berbagai orang di Bloomington di Indiana, Amerika Serikat, ketika Pak Budi Dharma menempuh studi di sana. Ya, jadi ketika dia studi di Amerika Serikat, maka seolah-olah dia menjadi seorang observer, pengamat masyarakat, pengamat karakter orang, dan kemudian dia ceritakan dengan bahasa imajinasi yang bagi saya adalah sangat liar, tak terduga, dengan bahasa yang tangkas sekali, dengan pilihan-pilihan kata atau diksi yang luar biasa, sehingga kita membaca cerpen Pak Budi Dharma ini seperti terhipnotis oleh kata-kata yang sebenarnya sederhana, kata-katanya itu, ya, tetapi disitulah justru dia bisa membangun suatu cerita, daya cerita, ya, katakanlah itu membangun karakter tokoh-tokohnya itu dalam plot yang rumit sekali. Tetapi dari situlah justru kita diberikan satu sugesti, ya, pada karya sastra yang memang memiliki kedalaman yang luar biasa, khususnya ketika menceritakan karakter-karakter orang yang menjadi tokoh-tokoh di dalam orang-orang Bloomington ini. Ya, di sini saya ingat, ya, cerita tentang ada Ores, ada keluarga M, ada laki-laki tua tanpa nama, dan seterusnya. Jadi silakan Anda baca kumpulan cerpen orang-orang Bloomington. Kemudian yang berikutnya, saya juga sebagai mahasiswa yang saat itu cukup tertarik dengan dunia sastra dan kemudian bergaul dengan kawan-kawan sastra, saya juga waktu itu terperangah dengan bagaimana Pak Budi Dharma itu menulis esai, ya, esai tentang sastra tentu. Kadang-kadang saya temukan juga waktu itu esainya yang muncul di majalah Horizon, juga majalah Basis, ya, yang saat itu menjadi majalah rujukan orang yang belajar bidang seni, sastra, ya, karena dua majalah itu sering memuat tulisan-tulisan orang-orang atau tokoh-tokoh yang saat itu menjadi sangat terkenal dan selalu pikirannya itu dirujuk oleh para mahasiswa atau para pelajar, para dosen, para peneliti yang mempelajari sastra. Nah, kumpulan tulisan esai Pak Budi Dharma itu berada di dalam kumpulan tulisannya yang luar biasa, yaitu Soliloquy. Nah, buku ini yang menginspirasi saya terus-menerus sampai hari ini. Jadi ibaratnya kalau saya menulis kemudian saya kehabisan ide bagaimana cara memulai sebuah artikel, bagaimana saya harus mengungkapkan sebuah pokok pikiran runtut, lancar, logis, maka saya belajarnya pada buku Soliloquy ini. Nah, kemudian kawan-kawan, ada buku yang lain yang banyak juga. Ini antara lain sejumlah esai sastra. Ya, saya kira ini juga buku yang banyak dibaca oleh para pengamat sastra, para mahasiswa yang belajar sastra. Dan jangan lupa ada novelnya beliau yang sangat terkenal, yaitu Olenka, yang ini pernah mendapatkan hadiah waktu ada lomba menulis novel, ya, di Dewan Kesenian Jakarta. Dan ini merupakan novel yang sangat legendaris, yang fenomenal, terbukti dengan banyak para sarjana yang menanggapi, meresensi, mengapresiasi, bahkan menjadi objek riset berkali-kali, baik di S1, S2, sampai S3 di bidang sastra, baik para sarjana dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, luar biasa. Dan buku-buku yang lain termasuk misalkan buku kumpulan cerpen lagi, ya, yang ini relatif baru, yaitu Laki-laki dalam Secarik Surat. Ya, ini saya kira juga kumpulan cerpen yang sangat menarik, ya. Dan kemudian
ada buku yang juga selalu saya baca berulang-ulang, cerpennya Pak Budi Dharma, yaitu Kritikus Adinan. Ini kumpulan cerpen, ya, dan ini cerita-cerita yang memang dikumpulkan dari banyak penerbitan, ya, karena pernah diterbitkan sebelumnya, kemudian dikompilasi di dalam satu kumpulan cerita pendek. Dan juga kalau ingin mendapatkan satu pokok pikiran Pak Budi Dharma, terutama dalam merefleksikan teori-teori sastra, ini ada buku yang juga saya baca, yaitu Teori Sastra. Nah, kawan-kawan, itu sebagai contoh sejumlah buku yang bisa kita pelajari terkait dengan almarhum Profesor Dr. Budi Dharma ini. Kawan-kawan semua, kita tanggal 14 September 2021, ya, yang saya maksud kita itu adalah Universitas Negeri Surabaya, dalam hal ini Fakultas Bahasa dan Seni, ya, akan punya gawe besar, yaitu menyelenggarakan Simposium Nasional menuju Teori Sastra Dunia Jungkir Balik Budi Dharma. Nah, simposium ini akan mengundang 12 narasumber dari luar, ya, terdiri dari para akademisi, juga cerpenis, juga novelis, ya, juga peneliti sastra, sineas, dan pengamat seni, ya, itu akan bicara selama sehari dalam format simposium. Dan ditambah 4 akademisi dari internal, artinya dari UNESA, yang juga ikut nimbrung untuk mempertajam gagasan-gagasan yang akan diuraikan di dalam forum simposium sehari, hari Selasa tepatnya, tanggal 14 September. Mohon kawan-kawan kalau ada waktu silakan bergabung pada saat itu. Kawan-kawan semua, simposium ini tentu ada tujuannya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka untuk mengidentifikasi gagasan-gagasan dari berbagai pihak, terutama dari para sastrawan, dari para akademisi, dari novelis, dari cerpenis, ya, dan sebagainya, dalam rangka kita akan membuat satu agenda yang lebih besar lagi di tahun depan. Ya, ini tanggalnya dan bulannya belum ditentukan, tetapi kita sudah punya ancang-ancang menuju seminar internasional sastra, ya, dalam rangka untuk menggali, mengeksplorasi, mendalami apa yang menjadi warisan Pak Budi Dharma almarhum ini. Karena seorang tokoh biasanya selalu meninggalkan karya-karya hebat, dan setelahnya, setelah beliau meninggal, setelah tokoh itu meninggal, ya, maka karya-karyanya itu, ya, menarik untuk dikaji ulang, didalami, dan dilihat kontribusinya lagi di dalam perkembangan sastra modern atau sastra Indonesia masa kini dan kedepannya nanti seperti apa. Jadi kita akan bertemu secara live, insya Allah, kalau Anda ingin bergabung di dalam simposium nasional. Anda akan menyesal kalau tidak datang, karena yang bicara adalah orang-orang yang memiliki otoritas yang luar biasa di bidang sastra. Silahkan bergabung dalam simposium nasional dunia jungkir balik Budi Dharma. Dalam kaitan ini kita ingin menegaskan adanya teori di balik apa yang diungkapkan Profesor Budi Dharma. Karena itu simposium itu dijuduli menuju teori, ya, sastra dunia jungkir balik Budi Dharma. Nah, saya kira itu kawan-kawan, mudah-mudahan Anda bisa terlibat di dalam sebuah forum yang keren ini, dan saya tunggu kehadiran Anda semua dalam Simposium Nasional Sastra. Terima kasih, salam sehat, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.